Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafriza. Saya akan membacakan makalah tentang hak kekayaan intelektual yang disusun oleh Angga Pradipta dan Suhermanto. Pendahuluan. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil oleh pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau intangible. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari pikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud, dapat menjadi sumber keuntungan. Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut atau hak mutlak. Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Intinya, hak-hak tersebut dapat dipindah tangankan ke pemilikannya berdasarkan alasan sah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari sinilah ciri khas HKI sebagai hak privat. Privat rights, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI, inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya tiada lain dimasukkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi. Sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan oleh mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI juga menuntut diadakan sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Teori-teori dasar perlindungan HKI. Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori recovery, teori insentif, dan teori risk. Menurut teori reward, penghargaan, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian, menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan memerlukan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya, menurut teori insentif menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori resiko menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberikan perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, kepemilikan secara alamiah natural acquisition dalam sistem hukum Romawi, cara memperoleh hak sebagian tersebut didasarkan atas asas sum tribure yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Sebagai satu sistem hukum modern sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum concept of law, sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini, sistem HKI merupakan sistem hukum positif dalam operasionalisasinya dan misinya mempunyai 4 penunjang, yaitu 1. Citra Wanda Pradjat, budaya hukum Indonesia menghadapi globalisasi, perlindungan rahasia
agar di bidang farmasi, OPC hal 332 sebagaimana dikutip dari Howard Davis dan David Holcroft, Jurisprudence Text and Commentary, London Waterworth Ltd 1991, halaman 34 dan 35. 1. Adanya aspek perintah. 2. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dan norma hukum yang diberlakukannya. 3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa. Dan 4. Mempunyai aspek daulatan dalam keberadaannya. Jadi secara umum HKI mencakup dua bagian, yaitu hak cipta copyright. Yang kedua adalah hak kekayaan industri industrial property rights yang mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman. Secara umum pengertian dari ruang lingkup jenis-jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 3. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memiliki kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan petakan adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan meletakkan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Di sini sirkuit terpadu dimasukkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah indikasi geografis, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 6. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 7. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dalam hal ini dibagi oleh pemerintah. Pelaksanaan yang dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemburuan tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara pada pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah kelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh suatu tanaman, keturunan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak melalui pemburuan. Selanjutnya adalah hak cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara pemahaman HKI dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga masalah HKI sudah merupakan masalah
sehari-harian dan ada di hampir segala aspek kehidupan manusia, mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai roket dan internet. Pengertian dan ruang lingkup paten. Paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara pada inventor, penemu, atau hasil intervensi di bidang teknologi. Di sini suatu invensi penemuan diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik berupa produk atau proses atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses. Perlu diingat pula bahwa tidak semua invensi dapat diberikan paten. Hanya untuk inovasi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri yang dapat diberikan paten. Ruang lingkup invensi di sini tidak termasuk kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, atau bisnis. Aturan dan metode mengenai program komputer dan presentasi mengenai suatu informasi dan temuan discovery merupakan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal, dan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan aset bermakna dan terdapat perubahan struktur kimia yang terkait yang sudah diketahui dari dua senyawa. 2. Selain itu ada beberapa invensi yang juga tidak diberikan paten, yaitu invensi yang berupa 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten. IPIT Pasal 9. A. Proses atau produk pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. B. Metode pemeriksaan perawatan, pengobatan dan atas penggunaan yang terdapat terhadap manusia atau hewan. C. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atas makhluk hidup kecuali jasa teknik dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Permohonan paten. Perlindungan paten atas suatu invensi hanya bisa dilakukan melalui permohonan. Bila tidak diajukan permohonan, maka invensi tersebut tidak bisa dilindungi. Itu pendaftaran paten di Indonesia adalah sistem first to file. Menurut sistem ini, barang siapa yang pertama kali mengajukan permohonan, maka dialah yang dianggap sebagai pemegang paten. Apabila semua pesertanya penuhi permohonan dapat secara langsung diajukan pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual atau melalui kantor wilayah hukum atau hak asasi manusia di seluruh daerah Republik Indonesia. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu pemohon paten adalah penulisan paten, pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, formalitas, pengumuman, pengajuan permohonan, pemeriksaan substantif, hasil pemeriksaan substantif, sertifikasi dan pemberian paten terdaftar. Syarat lainnya adalah membawa permohonan yang diwajibkan. Membayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya pemeliharaan paten. Patentabilitas adalah syarat substantif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk dapat perlindungan paten. Syarat inilah yang menentukan apakah invensi yang dibuatkan tersebut dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten. Arti kasar substantif yang pertama adalah kebaruan, novelty, mengandung langkah inventive steps dan dapat diterapkan dalam industrial applicable. 3 syarat yang dimaksud secara singkat dapat ditentukan sebagai berikut. Suatu invensi dianggap baru, novel, apabila pada tanggal pemberian invensi tersebut berbeda atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Period art and state of the art. Pengungkapan teknologi tersebut tidak terbatas wilayah Indonesia saja, namun juga mencakup seluruh Indonesia. Baik dalam bentuk suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli melaksanakan invensi tersebut. Termasuk dalam kemungkinan seorang ahli yang termasuk dalam pengertian ini, dokumen permohonan paten lainnya yang diajukan di Indonesia yang sedang dipublikasikan atau yang sedang dilakukan pemeriksaan substantif di mana tanggal penerimanya lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal proses permohonan. Pengertian tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tapi harus sama atau tidak samanya dari fungsi ciri teknis features. Kemudian kebaruan tersebut masih ada pengecualian, yaitu 1. Suatu invensi tidak dianggap telah dibuka jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan. A. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia resmi atau diakui sebagai resmi. B. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan
Ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara yang melakukan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. 2. Mengandung langkah inventif. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hak tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan. Permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. 3. Dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diinginkan dalam permohonan. Artinya, jika invensi tersebut dimasukkan secara beberapa produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses tersebut harus mampu dilakukan atau digunakan dalam praktek. Lingkup perlindungan paten meliputi paten biasa dan paten sederhana. Paten mencakup produk atau proses metode yang memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat dilakukan dalam industri jangka panjang. Jangka waktu perlindungan paten biasanya adalah 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana mencakup produk atau proses, metode atau pengembangan produk atau metode yang memiliki kebaruan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten biasanya ini selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Manfaat HKI dari lembaga Litbang. Yang pertama adalah memberi kepastian hukum bagi invensi-invensi hasil Litbang andalan yang dihasilkan institusi. 2. Promosi potensi kemampuan iptek pada calon klien. 3. Dapat digunakan untuk pelelang dana dari stakeholder. 4. Membiayai riset dan penambangan dengan memanfaatkan penyaluran lisensi royalti hasil KI. 5. Mendorong kompetisi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Dan 6. Membantu memahami peta teknologi kegiatan yang disebut dengan maksud dokumen paten. Kegunaan informasi paten bagi lembaga Litbang. Yang pertama adalah menghindari duplikasi pekerjaan R dan D. 2. Mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses. 3. Mengidentifikasi state of art pada bidang teknologi yang spesifik agar up to date dengan pengembangan yang terakhir. 4. Mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon lisensor. 5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya. 6. Menemukan sumber know-how pada bidang yang spesifik atau pada suatu negara tertentu. 7. Membantu pengamat solusi teknik produk proses yang baru. 8. Mengidentifikasi proses PHKI, fasilitas pemilikan terutama untuk menghindari penyontekan infringement. 9. Mengaji kebaruan dan kelayak patenan dari teknologi yang dikembangkan sendiri bila akan didaftarkan di kantor HKI domestik atau luar negeri. 10. Memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun luar negeri. 11. Mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan tren baru dalam suatu teknologi atau pengembangan produk tahap awal. Kesimpulannya adalah HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual diakui sebagai hasil kreasi dari gajah yang memakai kemampuan intelektual manusia dengan pemikiran pribadi yang dimasukkannya untuk mendapatkan hak. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.